Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu struktur atau cara pengorganisasian kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, ataupun politik. Ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi yang telah ada sejak lama dalam masyarakat, yaitu berikut ciri-ciri ekonomi tradisional. 1. Berbasis pertanian dan kerajinan tangan. Nomor 2. Produksi skala kecil dan lokal. Nomor 3. Tidak ada peran pasar yang signifikan. Nomor 4. Tidak ada peran uang sebagai alat tukar. Nomor 5. Barter atau pertukaran barang langsung. Nomor 6. Ketergantungan pada alam dan musim. Nomor 7. Peran keluarga dan komunitas yang kuat, kebiasaan dan tradisi yang kuat. Ekonomi terpimpin atau terpusat. Central planning ekonomi adalah sistem ekonomi di mana pemerintah kontrol. Ekonomi terpimpin atau terpusat. Central planning ekonomi adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kontrol penuh atas kegiatan ekonomi, yaitu ciri-cirinya. Karakteristik. 1. Pemerintah menentukan tujuan ekonomi. 2. Perencanaan ekonomi sentralisasi. 3. Pengawasan harga dan produksi. 4. Distribusi sumber daya oleh pemerintah. 5. Monopoli negara atas industri strategis. 6. Pembatas kebebasan berusaha. 7. Peran BUMN, badan usaha pemilik negara yang kuat. Ekonomi pasar atau liberalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan sedikit intervensi pemerintah. Ciri-ciri, karakteristik. 1. Kebebasan berusaha dan berinovasi. 2. Persaingan bebas dan adil. 3. Harga ditentukan oleh pasar. 4. Pemerintah memiliki peran terbatas. 5. Keterbukaan perdagangan internasional. 6. Perlindungan hak milik intelektual. 7. Fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya. Ekonomi campuran adalah ekonomi yang bersistem yang menggabungkan unsur-unsur ekonomi, pasar, dan ekonomi terpimpin, yaitu ciri-ciri sebagai berikut. Nomor 1. Kombinasi antara kebebasan berusaha dan regulasi pemerintah. 2. Pasar bebas dengan pegawai pemerintah. Nomor 3. Peran pemerintah adalah sektor strategis, yaitu misalnya pertahanan kesehatan. Nomor 4. Kebijakan ekonomi yang fleksibel. Nomor 5. Perlindungan hak milik intelektual. Nomor 6. Keterbukaan perdagangan internasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar output adalah tempat atau wadah untuk menjual hasil produksi barang dan jasa. Pasar-pasarnya sempurna adalah suatu kondisi pasar yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga kemungkinan terjadinya persaingan yang sehat dan efisien antara produsen dan konsumen. Ciri-ciri pasar-pasarnya sempurna ialah kondisi pasar. 1. Banyak penjual dan pembeli. Tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga. 2. Barang atau jasa homogen. Produk yang ditawarkan sama dan tidak dapat dibedakan. 3. Informasi sempurna. Semua pihak memiliki informasi yang lengkap tentang harga dan kualitas produk. 4. Kemudahan masuk dan keluar. Perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar pasar. 5. Tidak ada hambatan perdagangan. Tidak ada pajak, subsidi, atau regulasi yang membatasi perdagangan. karakteristik. 1. Harga ditentukan oleh pasar, supply and demand. 2. Produsen memiliki biaya produksi yang minimum. 3. Konsumen memiliki kekuatan pilihan.
4. Tidak ada kekuatan monopoli. 5. Efisiensi alokasi sumber daya. Monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan produk atau jasa tertentu. Ciri-ciri monopoli ialah Kondisi pasar 1. Hanya ada satu penjual atau produsen. 2. Tidak ada produk substitusi yang mirip. 3. Pembeli tidak memiliki pihak lain. 4. Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. 5. Hambatan masuk pasar yang tinggi. karakteristik. 1. Penentuan harga oleh penjual. 2. Kuantitas produksi ditentukan oleh penjual. 3. Biaya produksi yang tinggi. 4. Kekurangan inovasi. 5. Ketergantungan konsumen. Monopolistik adalah kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, namun dengan produk atau jasa yang berbeda-beda. Ciri-ciri monopolistik ialah Kondisi pasar 1. Banyak penjual dan pembeli. 2. Produk atau jasa berbeda-beda. Diferensiasi produk. 3. Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. 4. Pembeli memiliki pilihan yang luas. 5. Hambatan masuk pasar yang rendah. karakteristik. 1. Persaingan tidak sempurna. 2. Penentuan harga oleh penjual. 3. Kuantitas produksi ditentukan oleh penjual. 4. Biaya produksi yang bervariasi. 5. Inovasi dan diferensiasi produk. Oligopoli adalah kondisi pasar yang dimana hanya ada beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan produk atau jasa tertentu. Ciri-ciri oligopoli ialah Kondisi pasar 1. Sedikit penjual. 2 sampai 10. 2. Banyak pembeli. 3. Produk homogen atau diferensiasi. 4. Hambatan masuk pasar yang tinggi. 5. Interdependensi antar perusahaan. karakteristik. 1. Persaingan tidak sempurna. 2. Penentuan harga oleh beberapa perusahaan. 3. Kuantitas produksi ditentukan oleh perusahaan. 4. Biaya produksi yang tinggi. 5. Inovasi diferensiasi produk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.